semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 5, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang inti dan respon saya terhadap buku ICT and Islam karya Profesor Fauzan dan juga tentang metodologi pengilmuan Islam Kuntowijoyo untuk memenuhi ujian akhir pada mata kuliah Al-Quran dan TIK yang diampu oleh dosen yang luar biasa yakni Pak Yusuf Durrahman dan juga Pak Fasjud Syukroni. Nah, untuk pembahasannya, mari kita ke slide selanjutnya. Slide yang pertama, di sini kita akan membahas tentang gagasan inti buku ICT and Islam. Ada 7 poin penting di sini, yakni yang pertama adalah memperkenalkan konsep kolam dalam surah pertama dengan konsep komputer. Kita tahu ya, surah pertama itu adalah surah Al-Alaq. Nah, ada kata kolam pada ayat keempat, yaitu Alladzi 'allamal biqalam. Alladzi 'allama bil qalam. Di situ ada kata kolam. Nah, kemudian yang kedua, yakni membahas prinsip pedoman Al-Quran dan Sunnah yang membantu manusia dalam mengelola perilaku moral yang baik dalam menggunakan teknologi sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya, yakni tentang peran penting peopleware sebagai pekerja pengetahuan dalam menjadi pekerja yang bijaksana. Kemudian setelah itu, buku ini juga membahas tentang elemen penting dalam TIK yaitu infrastruktur. Infrastruktur itu adalah gabungan antara informasi dengan infrastruktur, jadi infrastruktur. Nah, selanjutnya, buku ini juga membahas tentang menginformasikan evolusi masyarakat informasi ke masyarakat berpengetahuan, kemudian ke masyarakat yang bijaksana. Selanjutnya juga membahas tentang 3 pengertian penting dalam e-government. Di sana dibahas ada tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga interaksi langsung yang membuat konsep kepercayaan. Dan yang terakhir, membahas tentang TIK dan Islam sebagai disiplin sentral dalam islamisasi pengetahuan. Adapun respon dan tanggapan saya terhadap buku ICT and Islam karya Profesor Fauzan ini yang pertama yakni sebenarnya secara garis besar saya sangat suka dan sangat mengapresiasi kehadiran buku ICT and Islam karya Profesor Fauzan ini. Mengapa demikian? Dikarenakan menyadarkan kita dan membawa kita para pembacanya untuk mengembalikan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada Al-Quran dan hadis. Nah, samping itu, cara penjelasannya dengan menyangkut pautkan TIK dengan Al-Quran dan hadis sangat jelas dan gamblang, sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Namun menurut saya, secara tekstual dan sekilas memang ayat-ayat yang dijadikan argumen dalam buku ini tidak masalah. Tetapi jika dikaji lebih lanjut, khususnya dalam bidang tafsir, ada beberapa ayat yang menurut saya memang kurang pas. Contohnya seperti bagian saya, yaitu pada chapter 6 tentang direct interaction pada bab e-government. Nah, dalam buku ICT dan Islam yang dijadikan argumen dari konsep direct interaction atau interaksi langsung, yakni surah Al-Fussilat ayat 37, surah Fussilat ayat 37. Nah, kalau misalkan kita lihat surah Fussilat ayat 37 dari konteksnya memang itu tentang interaksi kita sama Allah. Penulis menjelaskan keterkaitan interaksi tersebut menciptakan kebebasan kita untuk berkeluh kesah sama seperti layaknya saat kita berkeluh kesah terhadap pemerintah. Namun, bagi saya, bagaimanapun interaksi kita terhadap Tuhan gitu ya, terhadap Allah jelas berbeda dengan interaksi kita terhadap manusia gitu. Sekalipun manusia itu adalah pemerintah. Mengapa? Ya tentu karena kedudukan Allah berbeda dengan pemerintah. Ya bagaimanapun pemerintah hanyalah manusia biasa ya dengan sifat kemanusiaannya. Bisa saja kan lantas pemerintah saat menjalankan interaksi langsung pemerintah tetap mementingkan dirinya ataupun kelompoknya. Apa yang pemerintah anggap baik belum tentu baik bagi kita. Hal ini berbeda ketika kita menyandingkannya dengan Allah gitu. Allah yang maha kasih, Allah yang maha tahu tentu akan memberikan yang terbaik untuk hambanya dengan segala rahmanya yang lebih besar daripada murkanya. Jadi di sini bagi saya ini tidak apple to apple gitu. Ketika kita menyandingkan Tuhan dan pemerintah dalam konsep interaksi langsung dalam buku ini. Nah, kemudian selanjutnya yakni pembahasan tentang metodologi pengilmuan Islam Kuntowijoyo.
Mendengar nama Kunto Wijoyo bagi para pecinta sastra tentu nggak asing ya teman-teman, karena beliau juga sastrawan dan budayawan. Nah, kita di sini akan membahas tentang biografi singkat beliau. Biografi singkat beliau dilahirkan di Bantul, Yogyakarta 18 September tahun 1943 dari pasangan suami istri Haji Abdul Wahid Sostro Martojo dan Haja Warasti. Nah, namun dalam perkembangannya beliau dibesarkan di Ngawombo, Ceper, Klaten, Surakarta. Adapun pendidikannya SD-nya yakni Sekolah Rakyat Negeri Ngawunggo atau sering yang dikenal dengan sebutan Sekolah Jawa pada tahun 1950. Nah, pada SD ini beliau mulai mengenal PII, yaitu Pelajar Islam Indonesia. Selain di sana dia belajar juga tentang berdeklamasi, beliau juga belajar tentang berdrama, kemudian nulis puisi. Nah, kemudian pendidikannya dilanjutkan di SMP 1 Klaten pada tahun 1956. Selanjutnya SMA-nya yaitu beliau SMA di SMA 1A Surakarta. Nah, pada SMA juga beliau mulai mengenal cerpen dan terus mengembangkan jiwa seninya. Nah, akhirnya pada S1 beliau melanjutkan studi ke Fakultas Sastra jurusan Sejarah di UGM Yogyakarta pada tahun 1969. Nah, kemudian S2-nya beliau lanjut dengan beasiswa Fulbright, luar biasa Masya Allah, ke Universitas The University of Connecticut USA tahun 1973, dan lagi-lagi beliau melanjutkan S3-nya dengan beasiswa The Rockefeller Foundation di Columbia University dan selesai pada tahun 1940 dengan disertasinya Social Change in an Agrarian Society Madura 1850 sampai 1940. Nah, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada latar belakang pemikiran pengilmuan Islam. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya yakni lahir dari keprihatinan terhadap ilmu modern barat yang melenceng dari semangat Renaissance yang mulainya bertujuan memanusiakan manusia, ternyata malah terjadi dehumanisasi dan sekulerasi gitu. Tapi dengan begitu bukan melantas menjadikan sesosok Kunto Wijoyo ini menafikan ilmu sekuler gitu yang berkembang dewasa ini. Nah, di sini pengilmuan Islam bermaksud menempatkan Islam sebagai sebuah paradigma dalam memotret realitas gitu. Kalau misalkan Islamisasi mengalihkan konteks ke teks, tapi kalau pengilmuan Islam justru sebaliknya, mengalihkan teks yang normatif terhadap sebuah konteks kayak gitu. Nah, tawaran pengilmuan Islam ini dalam upaya mewujudkan Islam yang integralistik. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut ya. Di sini apa yang dimaksud dengan integralisasi? Gagasan integralisasi ini berangkat dari perbedaan pandangan ilmu-ilmu sekuler yang merupakan produk dari peradaban barat dengan semangat ilmu-ilmu integralistik inilah yang diidealkan Islam. Nah, adapun metode pengilmuan Islam, yang pertama yakni adalah integrasi ilmu dan yang kedua adalah objektifikasi Islam. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, kita lihat nih dari integrasi ilmu ini, Kunto Wijoyo membahas perbedaan paradigmatik antara ilmu sekuler dengan ilmu integralistik yang diidealkan oleh Islam. Kita lihat aja nih tahapan-tahapannya, tahapan perbedaan antara ilmu sekuler dengan ilmu integralistik. Kita lihat di sini berawal dari filsafat, kemudian antroposentris, kemudian diferensiasi ilmu dan melahirkan sekuler. Nah, latar belakangnya adalah modernisme dalam filsafat. Filsafat rasionalisme abad ke-15 atau 16 menolak teosentrisme abad tengah. Pada masa ini rasio sangat diagungkan dan wahyu Tuhan direndahkan bahkan dinistakan. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan tahapan ilmu sekuler dengan tahapan kelahiran ilmu-ilmu integralistik oleh Kunto Wijoyo. Di sini, Kunto Wijoyo menjadikan agama sebagai faktor penentu. Nah, akhirnya melahirkan teoantroposentrisme, yaitu merupakan perpaduan dari pandangan ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Jadi tidak hanya manusia aja, tapi Tuhan juga dilibatkan. Nah, dari situ akhirnya terciptalah de-diferensiasi, lawan dari diferensiasi, yang berarti perekatan kembali ilmu-ilmu yang berpisah. Nah, akhirnya lahirlah sebuah ilmu-ilmu yang integralistik, yaitu
Apa ilmu integralistik? Yakni ilmu yang sudah terpadu. Nah, yang kemudian kita bahas selanjutnya yakni objektifikasi Islam. Sesuatu itu bisa dikatakan objektif jika keberadaannya tidak tergantung pada si pikiran subjek. Nah, yang dimaksud dengan objektifikasi Islam adalah apabila perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh semua orang termasuk non-muslim di dalamnya. Contohnya seperti ketika kita mempunyai tetangga orang non-muslim dan tetangga tersebut merasakan manfaat dan dihargai oleh kita. Nah, itulah yang disebut dengan objektifikasi. Menurut Kunto Wijoyo, dengan melakukan ini ada dua hal yang bisa dihindari. Yang pertama yaitu sekularisasi dan yang kedua adalah dominasi. Kunto menegaskan bahwasanya sebuah produk ilmu yang lahir dari induk agama itu haruslah menjadi ilmu yang objektif, bukan hanya sebuah agama yang normatif gitu. Maka objektifikasi ilmu adalah ilmu yang bersumber dari orang yang beriman untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang beriman saja. Al-Quran sebagai sumber rujukannya umat Islam juga dapat dilakukan objektifikasi terhadapnya. Dengan demikian secara tidak langsung seluruh syariat Islam menjadi hukum negara tetapi melalui objektifikasi. Nah, di sini ada beberapa contohnya seperti akupuntur yang kita rasakan hasilnya tanpa kita harus percaya konsep yin dan yang, kemudian juga sengatan lebah gitu untuk orang non-muslim tanpa harus percaya terhadap Al-Qur'an yang memuji lebah dan sebagainya. Seperti itu. Dan masih ada contoh-contoh yang lain seperti yoga dan juga perbankan syariah. Nah, selanjutnya yakni ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo memberikan suatu formula lewat ilmu sosial profetik. Apa yang dimaksud dengan ilmu sosial profetik? Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud ilmu sosial menurut Kunto Wijoyo adalah ilmu yang mampu membawa perubahan sosial berdasarkan cita-cita etik dan profetik yang diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam surah Al-Imran ayat 110 yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, seterusnya al-ayah sampai selesai gitu. Nah, dari ayat tersebut kita bisa lihat nih ada 3 poin yang bisa kita ambil dari surah Al-Imran ayat 110 ini. Apa aja yang disebutkan dalam surah Al-Imran ini? Ada 3 nilai utama yang terkandung, yaitu 1. Humanisasi, yakni amar ma'ruf. Yang kedua yakni liberasi, nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah transendensi, yaitu dari kata tu'mina billah. Nah, dari situlah lahir ilmu sosial profetik. Adapun pengertiannya yakni dari ketiga nilai tersebut kita jelaskan di sini. Humanisasi yang dimaksud di sini adalah humanisme teosentris yang juga disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan, bukan hanya humanisme semata. Nah, kemudian liberasi yang dimaksudkan dalam ilmu sosial profetik di sini adalah menggunakan liberasi dalam konteks ilmu dan berdasarkan pada nilai-nilai transendental. Sedangkan transendensi yang dimaksud di sini merupakan dasar dari dua unsur sebelumnya, yakni humanisasi dan liberasi. Transendensi mempunyai tugas memberikan arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi tersebut dilakukan. Jadi itulah pengertian dari humanisasi, liberasi, transendensi dari ilmu sosial profetik oleh Kunto Wijoyo. Dan inilah referensi saya. Ada 3 referensi yang saya ambil untuk menjelaskan metodologi pengilmuan Islam Kunto Wijoyo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dan salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Saya undur diri, semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and see you.